Welcome back. One final point before we go. First, we had transgender. Men who identify as women, women who identify as men. They claim, the opposite gender of their birth gender because they feel they are trapped inside the wrong body. As a society, we accepted this. Then we got transracial. Rachel Dolezal, the white woman who pretended to be black and even led a chapter of the NAACP until she was exposed and thrown out, she claimed she wasn't pretending to be black. She is black because she feels black. She's a black woman trapped in a white woman's body. She's transracial, she says. As a society, we accepted this for the most part, except some liberals who claimed transracial is a thing, but Rachel Dolezal doesn't qualify because she's an imposter and a liar, and imposters and liars aren't entitled to their feelings or their identity. There's more. After transgender and transracial, we got transabled. Yeah, this one's really messed up. Physically healthy people who feel they should have been born disabled. A man in Great Britain cut off his arm because he felt like an amputee. A woman in North Carolina poured drain cleaner in her eyes because she felt blind. Transgender, transracial, transabled. Guess what's next? Apakah seseorang dengan pandangan seksual yang berbeda dapat dikatakan memiliki gangguan kesehatan mental? Pertanyaan tersebut menjadi sebuah topik yang cukup menarik dikarenakan ruang lingkup dari psikologi itu sendiri perihal permasalahan tersebut yang dapat dikatakan masih sangat amat terbatas. Terlebih bersamaan dengan semakin menyebarnya paham pelangi menyebabkan pertanyaan tersebut seolah menjadi sebuah pekerjaan rumah yang menanti untuk diselesaikan. Mengapa demikian? Sebab tanpa nilai objektif dari moral atau klasifikasi yang berhasil ditemukan cabang ilmu tertentu, maka setiap tindakan dari manusia sangat memungkinkan untuk mendapatkan sebuah pembenaran. Pertama, harus saya tegaskan terlebih dahulu bahwa video ini tidak didasari sebuah kebencian yang saya miliki terhadap kaum pelangi. Karena jika memang mereka benar-benar mengalami sebuah gangguan atau sebut saja disorder tertentu, maka di waktu bersamaan mereka membutuhkan bantuan untuk mengenal diri mereka kembali dengan baik. Bukan justru mendapat hinaan dan cacian yang memperkuat kepercayaan diri mereka bahwa diri mereka itu benar, dengan berlindung dalam kalimat minoritas dan kebebasan. Kita sebagai manusia harus mampu menemukan titik terang yang dapat menghapus permasalahan melalui akar persoalan tersebut. Hal itu dapat sangat amat membantu jalannya proses perbaikan kehidupan karena problem yang dihadapi dibahas secara tuntas, atau dengan kata lain, kalau salah ya dikasih tahu salahnya di bagian mana dan karena apa, agar fenomena yang kita hadapi tidak menjadi sebuah keadaan yang memungkinkan untuk bangkit kembali di masa depan. Langkah awal untuk masuk dalam topik pembahasan kita adalah memahami nilai dari seksualitas itu sendiri, yang mana di dalamnya seringkali terbagi menjadi dua bagian, yakni nilai biologis dan nilai emosional. Banyak kaum pelangi beranggapan bahwa nilai biologis yang dimiliki oleh mereka bertentangan dengan sisi emosional, yang menyebabkan perubahan aktivitas seksual berdasarkan perasaan yang mendapatkan pembenaran. Keadaan tersebut kemudian melahirkan sebuah rumusan masalah, yakni sebuah pertanyaan. Apakah emosi manusia dapat menjadi bahan pembenaran atas kenyataan? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita harus kembali dalam kehidupan kita masing-masing, yang mana kita dapat menemukan sebuah fakta bahwa emosi yang dimiliki manusia sangat bersifat individual, atau dengan kata lain, hanya dikarenakan kita merasakan sebuah gejolak perasaan tertentu, bukan berarti orang lain dapat merasakan kondisi serupa. Sedangkan salah satu aspek paling mendasar yang menjadi struktur utama dari apa yang manusia kenal sebagai kenyataan didasari oleh sebuah kesamaan dalam perspektif yang digunakan, yang kemudian melahirkan pemahaman kita perihal apa yang kita sepakati sebagai kenyataan dan apa yang bukan. Oleh sebab itu, emosi tidak dapat menjadi sebuah validasi perihal apa yang seorang individu klaim sebagai sebuah kenyataan, yang kemudian mempertegas argumen bahwa sisi emosional tidak mampu untuk merubah nilai biologis yang dimiliki oleh seseorang. Contohnya, seperti saya yang menganggap diri saya lebih tampan dari Leonardo DiCaprio. Mau sekuat apapun diri saya membenarkan hal tersebut, kenyataan memiliki strukturnya tersendiri yang dapat membuktikan bahwa saya salah.
Begitu pula dengan mereka yang berkata bahwa secara emosional diri mereka adalah seorang laki-laki, namun tubuh biologis mereka adalah perempuan. Atau sebaliknya, mereka yang secara emosional berkata bahwa ia seorang perempuan, namun secara biologis tubuhnya adalah seorang laki-laki. Hanya dikarenakan emosi kita memiliki anggapan perihal kenyataan, bukan berarti kenyataan akan seperti yang kita inginkan. Lantas, jika memang sudah cukup jelas mengapa persoalan perihal gender dan penyimpangan seksual justru masih tetap berlarut-larut, sebelum kita masuk dalam ranah tersebut, kita akan terlebih dahulu membahas aspek yang paling sering digunakan oleh kaum pelangi dalam argumen penyimpangan seksual yang dilakukan olehnya, yakni naturalisme. Banyak yang beranggapan bahwa penyimpangan seksual adalah sebuah fenomena yang alami yang juga dapat manusia temui di alam. Contohnya seperti beberapa jenis mamalia, anjing, kuda, domba yang tercatat melakukan hubungan seksual sesama jenis. Tapi yang bener aja gitu, apakah manusia dengan mudahnya dapat menyamakan dirinya dengan kesadaran hewan yang dengan jelas tidak mampu menggunakan logika serta rasionalitasnya dengan baik? Lucu saat orang-orang bijak masa lalu menekankan kita untuk menjauhi hasrat duniawi, termasuk aspek seksual di dalamnya, tapi sekarang di masa modern saat ini, kita justru melakukan sebuah tindakan yang sangat amat jauh menyimpang dari nilai-nilai spiritual dengan menjadikan hewan sebagai pembenaran. Jika semua ini dibiarkan berlarut-larut, kemungkinan besar beragam tindakan yang manusia lakukan mengatasnamakan kebebasan akan terus meningkat dan terlihat absurd. Pada akhirnya, kebenaran dan objektivitas moral tidak lagi menjadi sebuah patokan dari aktivitas manusia. Dan hukum-hukum yang sepanjang sejarah peradaban mengelola serta menata kehidupan manusia itu sendiri tenggelam dalam nilai-nilai subjektivitas serta relativitas. Mereka akan berkata kebenaran itu memiliki banyak versi dan menggunakan klaim tersebut sebagai dalih atau tameng dari hasrat dan ego yang mereka miliki. Hingga manusia itu sendiri nggak tahu kebenaran itu apa. Orang-orang kebingungan hidupnya harus diapakan dan pada akhirnya kenyataan menjadi kian aneh setiap harinya. Sekarang, jika kita kembali ke permasalahan awal kita perihal gangguan mental yang dimiliki oleh kaum pelangi, maka dengan tegas saya dapat mengatakan dengan perspektif mental manusia yang berusaha menjadi lebih bajik dan lebih bijak setiap waktunya, dengan sudut pandang bahwa manusia harus melampaui hewan dalam konteks kesadarannya tentang hidup, maka sangat jelas bahwa kaum pelangi telah menyimpang. Sebab kita sebagai manusia harus memiliki integritas perihal hidup yang harus dijalankan, perihal makna dari keberadaan kita yang harus diapakan, yang tentu menuntut sebuah perbaikan demi perbaikan. Sekarang, saat kita melihat keadaan dunia yang saat ini kita tinggali, apakah kita dapat mengatakan bahwa kita sedang berada di jalan yang dapat dikatakan baik? Permasalahan lain yang kemudian memperburuk keadaan tersebut adalah ketika beragam penyimpangan tersebut digaungkan dengan nilai-nilai narsisme, yang kemudian melahirkan gerakan-gerakan toksik mengatasnamakan kepercayaan yang digenggam. Pada dasarnya, jika mereka tidak melakukan sebuah kampanye dengan memaksakan pandangan yang mereka miliki pada orang lain atau bahkan anak-anak kecil, maka semua tidak akan seburuk keadaan hari ini. Karena secara umum, masyarakat pun memaklumi keberadaan mereka yang mungkin berbeda, yang memiliki pandangannya sendiri tentang hidup secara individual. Sudah bertahun-tahun, jenis orang-orang seperti itu hidup di tengah masyarakat, dan tidak pernah mendapat persekusi atau tindakan negatif. Namun saat orang-orang tersebut kemudian mengatakan bahwa hanya pandangan mereka yang benar, serta mencuci otak anak-anak muda dengan beragam propaganda atau kampanye yang mereka lakukan, maka situasi tersebut menjadi sebuah persoalan yang berbeda. Sebab struktur kehidupan masyarakat bersamaan dengan kenyataan di dalamnya dapat dikatakan sangat amat kompleks, yang tidak dapat dengan serta-merta diubah berlandaskan perasaan sebagian orang yang dipaksakan pada orang lain. Sejatinya, kemanusiaan itu sendiri masih memiliki beragam permasalahan mendasar yang belum juga mampu kita selesaikan. Sebut saja perang, kelaparan, perubahan iklim, dan beragam aspek mendasar dalam kehidupan yang seolah ditinggalkan. Tertelan hingar-bingar segelintir kaum yang merasa paling benar, yang klaimnya atas kehidupan dan kenyataan seolah dipaksakan didengar seluruh kemanusiaan. Lantas, mengapa mereka sampai segitunya memperjuangkan apa yang mereka percayai, hingga beranggapan bahwa semua orang harus menerima apa yang mereka pikirkan dan apa yang mereka katakan? Keterkaitannya sangat amat erat dengan krisis identitas yang mereka alami,
yang mana dalam perspektif eksistensialisme, seseorang akan berusaha membentuk dan menggenggam sebuah nilai atau esensi tentang hidup yang nantinya akan mereka letakkan sebagai gambaran identitas mereka tentang kehidupan itu sendiri seperti apa. Nilai atau esensi itu sendiri dapat berupa banyak hal, sebut saja hobi yang dijalani oleh seseorang atau idealisme-idealisme tertentu yang bagi seseorang merepresentasikan keberadaan yang dimilikinya. Para kaum pelangi beranggapan bahwa ide dan perasaan yang dimiliki olehnya adalah sebuah makna dari kehidupan yang dimiliki. Dengan kata lain, keberadaan mereka seolah hanya mampu mendapatkan sebuah validasi atau pengakuan ketika pikiran atau cara pandang mereka tentang hidup mendapatkan sebuah pembenaran. Itulah mengapa mereka terus mempromosikan ide yang mereka miliki untuk meyakinkan diri mereka sendiri bahwa jalan yang mereka ambil itu benar. Pada dasarnya, setiap ide membutuhkan sebuah pengakuan dan pembenaran, khususnya ketika ide atau esensi tersebut berbeda dengan pandangan masyarakat pada umumnya. Itulah mengapa mereka sangat keras menyuarakan pandangan mereka tentang hidup, karena hanya dengan cara tersebutlah mereka dapat merasakan benar-benar hidup. Situasi tersebut menandakan adanya sebuah siklus yang cukup mengkhawatirkan. Di satu sisi, kita sama-sama mengetahui bahwa setiap manusia membutuhkan pengakuan. Di sisi lain, terkadang pengakuan paling luar biasa yang mampu dirasakan oleh seseorang adalah ketika dirinya mampu untuk merasa berbeda dari masyarakat pada umumnya. Kemudian, dengan mengatasnamakan kebebasan, sebagian orang kemudian melakukan beragam tindakan yang bahkan menyimpang atau melanggar moral demi sebuah perhatian atau pengakuan tersebut. Pada dasarnya, pembahasan ini bisa aja semakin panjang karena kompleksitas dari topik yang kita bahas. Namun, dikarenakan durasi video yang dapat saya simpan dan edit di perangkat saya sangat amat terbatas, maka akan kita sambung lain waktu. Sisanya kalian dapat bertanya di kolom komentar. Oh ya, terima kasih untuk teman-teman yang telah membantu mendukung channel ini dengan melakukan donasi pada akun yang tertera. Terima kasih banyak, sampai jumpa.